Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya di sini di channel Mulyadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat daftar hadir pada Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Kita buka dokumen Excel. Langkah yang pertama sekali, kita ketik judul daftar hadirnya. Kemudian di baris yang ketiga kita ketik hari, kemudian tanggal, kemudian tempat, kemudian agenda. Kemudian selanjutnya ini sel ini kita gabungkan menjadi satu. Kita klik, kita blok, kemudian kita klik Merge Center. Nah, seperti ini. Ini kita blok juga. Kita klik Merge Center, kemudian Merge Across. Nah, kemudian ini kita klik Align Tab Left untuk meletakkan tagnya rata kiri. Kemudian kita berikan titik 2. Titik 2-nya yang masih berada pada sel kolom ini. Tidak berada pada sel kolom yang di sebelah kanannya, tapi masih berada di kolom sel yang sama. Cara memberikan titik 2-nya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian klik format cell, kemudian pilih custom. Nah, di sini di general ini kita ketik, tekan shift. Nah, seperti ini, kemudian spasi, kemudian tekan shift lagi, kemudian kali, kemudian spasi, kemudian tanda petik 2, kemudian titik 2, kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian enter. Nah, seperti ini. Tanda titik 2-nya tidak keluar dari sel yang semula. Kemudian selanjutnya di sini harinya terserah, tergantung hari apa. Misalnya kita membuat rapat, kita beri titik-titik aja di sini. Tanggalnya juga, tempat, agenda rapatnya juga, tergantung agenda rapatnya masing-masing. Ini kita buat titik-titik. Nah, selanjutnya kita buat kolom tabel daftar hadirnya. Kolom yang pertama sekali kita buat kolom NO, kemudian kolom nama, kemudian kolom alamat, kemudian jabatan, kemudian tanda tangan. Nah, setelah seperti ini, kolomnya kita sesuaikan, kita drag. Nah, seperti ini. Kemudian kolom nama kita drag juga, kita sesuaikan. Kolom alamat, jabatan, tanda tangan. Kolom tanda tangannya 2 sel.
kita gabungkan. Caranya kita blok, kemudian klik marge center. Nah, seperti ini. Nah, untuk memperbesar kolom tanda tangan, ini ada dua kolom, kolom I dan kolom F. Supaya ukuran kolom ini ukurannya sama, caranya kita blok kolom I dan kolom F ini, kita blok kemudian tarik. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya sama, kolom I dan kolom F ukurannya sama. Nah, kemudian supaya tagnya berada di tengah-tengah sel, kita blok kemudian klik center. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri baris headernya. Caranya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian klik format cell, kemudian pilih border. Nah, di sini kita bisa memilih garis-garis yang ingin kita gunakan. Misalnya pada header daftar hadirnya, di barisnya agak tebal sedikit, kita pakai yang ini. Kemudian kita klik di sini, ini untuk memberikan garis sebelah kiri. Kemudian klik di sini untuk memberikan garis atas headernya. Ini kita geser dulu supaya dapat kita perjelas. Kemudian klik sebelah kanan. Ini untuk garis headernya yang sebelah kanan ini. Nah, kemudian untuk memberikan garis yang ini, biasanya garis yang ini garisnya garis yang dua. Kita pilih garis yang ini. Nah, yang ini. Kemudian kita klik di bawahnya. Nah, kemudian kita beri garis kolomnya. Kolomnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita pilih baris yang ini, garis yang ini kita pilih. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, garis ini adalah garis kolomnya. Nah, di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita blok lagi untuk memperbesar tagnya. Ukurannya kita buat 14. Kemudian kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mempertebal baris headernya ini, caranya bisa kita blok, kemudian kita drag seperti ini. Nah, ini tagnya sudah tidak lagi di tengah-tengah. Untuk meletakkannya di tengah-tengah kembali, caranya kita blok, kemudian klik middle align. Nah, di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat kolom tabelnya di bawah ini, caranya kita blok. Nah, seperti ini. Kita blok, kemudian klik kanan, pilih format cell. Kita geser dulu supaya ini mudah kita berikan contoh. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada garis atasnya, ini garis dua, ini garis atasnya. Kalau garis yang ini garis yang ini yang sudah kita berikan tadi. Nah, sekarang yang mau kita berikan garisnya, garis pinggir kolom, baris bawah kolom, dan baris pinggir sebelah kiri kolom, dan garis di tengah-tengah kolomnya.
Caranya, untuk garis di bawah di sebelah kanannya kita pilih garis yang ini, kita klik di sini. Nah, ini untuk memberikan garis sebelah ini, sebelah kanan. Kemudian kita klik di sini di bawahnya, ini untuk memberikan garis bawahnya. Kemudian kita klik di sini lagi, ini untuk memberikan garis sebelah kiri tabel. Nah, untuk memberikan garis barisnya dan garis kolomnya, kita pilih garis yang ini yang agak kurang tebal sedikit, kita pilih yang ini, kemudian kita klik. Nah, ini baris yang ini yang berdiri tegak ini adalah baris kolomnya. Nah, semua kolomnya yang sudah kita blok di dalam area ini adalah baris kolomnya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, di sini baris yang ini adalah baris garis-barisnya, teman-teman ya, garis-barisnya. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita perkecil sedikit untuk memberikan nomor kolomnya. Kita ketik 1, 2, kemudian kita blok, kemudian kita drag sampai memunculkan tanda tambah seperti ini, kemudian kita drag. Nah, seperti ini. Kemudian klik center untuk meletakkannya di tengah-tengah. Kemudian klik middle align untuk meletakkan rata tengah. Kemudian kita miringkan. Untuk hurufnya kita, untuk ukuran nomornya kita perkecil ukuran 9. Kemudian kita bold. Nah, untuk selanjutnya kita beri warna header daftar hadirnya, kita pilih warna yang kuning misalnya, dan di bawahnya kita pilih warna yang ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya supaya garis kolomnya agak lebar sedikit, tidak sempit seperti ini. Caranya kita blok. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag. Nah, ukurannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita beri nomor urut daftar hadirnya, ketik 1, kemudian letakkan kursornya di sudut sebelah kanan sampai memunculkan tanda tambah seperti ini, kemudian drag ke bawah sampai akhir tabelnya, kemudian klik di sini, kemudian pilih fill series. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian klik center untuk meletakkan rata tengah. Nah, ataupun ini nomornya masih di bawah, kita klik ini middle align supaya rata tengah. Nah, seperti ini. Ataupun misalnya kita undo dulu, kita hapus dulu ini nomornya. Ataupun misalnya kita memberikan nomor dengan cara yang kedua. Caranya ketik 1, kemudian ketik 2, kemudian kita blok, kemudian drag. Nah, seperti ini. Hasilnya juga sama seperti cara yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Kemudian kita buat
tempat tanda tangannya. Nah, caranya kita blok, kemudian klik Marge Center. Nah, seperti ini. Ini kita blok juga, klik Marge Center. Kemudian ini kita blok juga. Ini kita blok juga. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya kita copy aja sel tabelnya yang sudah kita buat kotak-kotak seperti ini. Kita copy. Kemudian letakkan kursornya di sini, kemudian klik kanan, kemudian paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita copy lagi, copy, kemudian paste. Baris yang ini, baris yang lebih kita delete dulu. Nah, kemudian kita beri nomor tempat tanda tangannya. Ketik 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita blok. Kemudian letakkan kursor di sudut sebelah kanan, kemudian klik drag. Nah, penomoran tempat tanda tangannya sudah jadi, teman-teman ya. Dan misalnya kita ingin meletakkan nomor ini di sudut sebelah ini, caranya kita blok, kemudian klik angling tablet, kemudian klik top angling untuk meletakkan di atas sebelah kiri. Nah, ataupun misalnya kita ingin meletakkan di atas sebelah kanan, kita klik rata kanan. Nah, ataupun kita ingin meletakkannya di bawah rata kanan, kita klik button angling. Nah, seperti ini. Ataupun di sebelah ini kita klik lagi rata kiri. Nah, rata kiri dan button angling. Nah, kita letakkan seperti yang tadi. Kita klik di sini di top angling. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan ini dulu judul tabelnya. Bagaimana caranya kita meletakkan di tengah-tengah ini? Caranya kita blok, kemudian klik Marge Center, kemudian kita bold, kemudian hurufnya kita perbesar ukuran 18, dan ini kita bold juga. Kita buat, ataupun misalnya kita buat ukuran tagnya, ukuran hurufnya 12 semua, kita blok di sini. Nah, kemudian kita beri ukuran hurufnya 12. Nah, seperti ini. Kecuali judulnya kita perbesar sedikit, kita blok, kemudian kita beri ukuran 18. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik namanya, misalnya namanya di sini Budi misalnya. Kemudian Dian, kemudian misalnya Abdullah, misalnya, kemudian Ramlah. Nah, teman-teman, ini tagnya kita letakkan di tengah-tengah sel. Caranya kita blok, kemudian klik middle align. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ketik alamatnya, Desa Kedari misalnya, Kecamatan Sugi,
Sugi misalnya teman-teman ya. Kemudian Dian ini misalnya alamannya Desa Kembang, misalnya Desa Kembang, Kecamatan Jati. Nah teman-teman, ini tagnya sudah melangkahi pada sel jabatan ini teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya supaya tag alamat ini tidak melangkahi pada sel jabatan ini ataupun sel yang lain? Caranya adalah, cara yang pertama, kita blok, kemudian klik work tag. Nah seperti ini. Ataupun cara yang kedua, kita undur dulu. Cara yang kedua, kita blok, kemudian klik kanan, kemudian klik format cell, kemudian klik link map, kemudian di sini klik shift to fit, kemudian OK. Nah seperti ini. Cara yang kedua ini, tagnya akan mengikuti kolom yang ada, tidak akan melewati sel yang lain. Misalnya kita perbesar kolomnya, nah seperti ini, dia akan membesar secara otomatis mengikuti kolomnya. Kemudian apabila kita perkecil, nah tagnya akan mengecil mengikuti ukuran kolomnya. Nah begitu teman-teman. Nah kemudian ini kita rapatkan sedikit, kemudian tabelnya kita tambahkan. Nah seperti ini. Kemudian ini kita plot, klik merge center, kemudian merge cross. Ini kita plot juga, klik merge center, kemudian merge cross. Nah seperti ini. Nah sekarang tabelnya sudah selesai kita buat. Kalau mau ngeprint jangan langsung di print, kita cek dulu di print view nya apakah pada waktu kita print nanti dia akan terpotong. Kita cek di frame view, tabelnya tidak terpotong ya, namun tata letaknya masih berat sebelah kiri. Kita buat pengaturannya, klik paste to, kemudian klik margin, kemudian klik horizontal. Nah supaya letak tabelnya di tengah-tengah halaman, kemudian OK. Nah seperti ini. Nah beginilah hasilnya. Oh ini masih terpotong teman-teman, masih terpotong. Jabatan tanda tangannya masih belum nampak. Caranya kita close dulu. Nah ini tandanya terpotong, ini garis pemisah antara halaman satu dan halaman yang kedua. Caranya kita klik back layout, kemudian klik scrolling. Nah kita perkecil. Nah ini sudah, garisnya sudah berada di pinggir sebelah kanan, dan dokumen ini sudah muat pada dalam satu halaman. Kita cek di view, kemudian klik back layout. Nah sekarang daftar hadirnya sudah penuh dalam satu halaman.
kita cek lagi di print view. Nah, tanda tangannya sudah, kolom tanda tangannya sudah nampak. Nah, kalau kita print, ini sudah bisa kita print karena semua isi dokumennya sudah nampak dalam satu lembar halaman. Kemudian kita close lagi, klik normal. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau kita print, kita blok dulu semua areanya, kemudian klik pack layout, kemudian klik print area, kemudian klik set print area. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita klik print set area, semua area yang kita blok akan ditampilkan, dan pada waktu kita print dia tidak akan terpotong. Dan misalnya ada banyak halamannya di bawahnya, kita blok semua, dan pada waktu kita print dia tidak terpotong. Oke teman-teman, beginilah cara membuat daftar hadir yang baik dan benar. Cukup sampai di sini dulu, dan apabila video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, supaya channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membuat video-video yang dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.